Gagak Hitam ini punya channel YouTube. Supaya masyarakat itu tahu, nah gini polisi bekerja. Panas, terkesan seram, tetapi di balik itu ada. Kemudian tersangka melarikan diri, kita tembak, rupanya kena bokongnya. Jangankan saya gitu loh, orang tua saya aja fans aja sama dia nih. YouTube kita ini kita bagikan ke anak yatim piatu. Kita pun eranya sekarang sudah era digital. Untuk menegakkan keadilan di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa setia channel YouTube Padang Kita di acara diskusi kita. Nah, senang banget ya saya Widya bisa bersama Anda pada kesempatan kali ini. Nah, pemirsa channel YouTube Padang Kita, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe channel YouTube Padang Kita. Dan by the way, pemirsa di Sumatera Barat ya, ini ada Satreskrim yang cukup familiar dan juga termasuk eksis ini di media sosial atau medsos YouTube khususnya. Siapa sih yang gak kenal sama tim Gagak Hitam? Jadi gabungan polisi ini menamai timnya dengan tim Gagak Hitam dari Satreskrim Polres Padang Pariaman. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini kita langsung akan ngobrol-ngobrol santai aja ya dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Padang Kita. Yang pertama, halo Bapak. Halo. Beliau adalah Bapak AKP Ya, Ardiansah Rolindo Saputra, SLKMH. SIKMH. SIKMH, oke, mohon maaf, jabatannya adalah Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Sehat segar ya, jauh-jauh dari Pariaman udah datang ke Padang Kita. Terima kasih banget loh sebelumnya. Oke, ini dia tuh kelihatan mukanya ya. Oke, dan yang kedua di sini nih. Nah, ini juga nih sudah hadir bersama kita di sini. Bapak Aibda Henry Haryono, abang kali ya? Iya. Abang Aibda Henry Haryono sebagai Kanit Opsnal Satreskrim Polres Padang Pariaman. Benar. Beliau juga Ketua Tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman. Waduh, ini pasti bakal seru banget obrolannya nih ya. Oke, mungkin kita nanti switch aja ya pertanyaannya ya. Boleh dijawab. Mungkin kita ke Bang Ardiansah dulu nih Bang. Boleh. Nah, mungkin di awal kita pengen tahu ya bagaimana sih kondisi Padang Pariaman saat ini, khususnya untuk aksi kriminalitas yang terjadi saat ini. Boleh. Jadi memang Reskrim, jadi baru sih Mbak sebenarnya saya juga menggantikan Kasat sebelumnya itu baru sekitar 5 bulanan. Jadi memang pada tahun 2020 itu kejahatan memang cukup tinggi eskalasinya. Yang mana juga lokasi kita, khususnya Padang Pariaman itu adalah salah satu proyek strategi nasional, yaitu pembangunan jalan tol. Nah itulah yang membuat salah satu yang menjadi meningkatnya atau bertambahnya kasus di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Jadi kalau berbicara masalah kasus, kalau dibandingkan dari 2020 dari yang sebelumnya berarti ya dengan yang sekarang sampai dengan sekarang telah terjadi lumayan cukup signifikan untuk perkara dan sekitar terutama yang curanmor ya. Ini sekitar 50%-an. Namun yang masih statis dalam artian masih dalam rentan waktu sampai dengan sekarang itu untuk kasus cabul, penipuan itu masih cukup lumayan tinggi. Seperti itu. Baik, sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol lebih dalam nih pemirsa channel YouTube Padang Kita, kita pengen tahu nih untuk abang waktu masuk kepolisian tahun berapa? Terus pernah dinas di mana aja? Langsung nih keroyokan. Terus kalau dinas di Padang Pariaman itu sejak kapan gitu? Silakan Bang. Jadi gini, ini sebenarnya panjang kalau mau cerita. Jadi saya itu ceritanya pernah juga daftar, semuanya pernah saya daftar Mbak. Jadi Akmil saya pernah daftar, Bintara saya pernah, IPDN saya pernah, Akpol itu pun 2 kali saya daftar. Jadi pada tahun 2007 saya coba tes perdana Akpol,
itu belum rezeki, belum lulus. Jadi saya kuliah 1 tahun, mengambil teknik sipil di Bengkulu. Setelah itu 2009 ada buka lagi Akpol, saya coba lagi belajar pengalaman dari 2007, kegagalan saya di 2007, saya coba lagi kembali pada tahun 2009, alhamdulillah lulus. Jadi ketika itu 3 yang saya tes itu Mbak, UMPTN di kampus Bengkulu itu saya lulus, beasiswa Malahayati kedokteran saya lulus, dan Akpol saya lulus 2009. Jadi tetap ke cita-cita awal ceritanya nih Mbak. Jadi tetap masuk ngambil yang Akpol. Jadi alhamdulillah tes berjalan lancar sampai dinyatakan lulus, dan pendidikan sampai lulus saya 2012. Dan itu pun langsung program dari Bapak Kapolri pada saat itu, ya, yang mana langsung dilaksanakannya program PTIK. Jadi memang saya langsung setelah lulus itu 1 tahun, langsung menyambung 1 tahun itu untuk sekolah PTIK. Jadi saya di Akpol di Semarang itu sampai 2013. 2013 saya lulus, baru saya ditempatkan di Polda Sumbar. 2013 bulan Juli kalau tidak salah. Nah, setelah di Polda, saya ditempatkan di Polresta Padang sebagai Pamapta. Setelah itu saya juga pernah di Polsek Padang Utara sebagai Kanit Reskrim. Setelah itu pernah juga di Mentawai saya Mbak 2 tahun menjabat sebagai KBO Reskrim. Iya, PS Kapolsek di situ, PS Kasat. Setelah itu menjadi Kapolsek di Pasaman Barat, Kapolsek Kinali. Setelah itu ke Polda lagi, balik lagi ditugaskan lagi di Sawah Lunto, Kasat Reskrim. Setelah itu Pariaman Kota sebagai Kasat Reskrim di Sawah Lunto saya 1 tahun, di Pariaman Kota saya 2 tahun sebulan, dan selanjutnya baru ke Polres Padang Pariaman yang lebih kurang sampai saat sekarang 6 bulanan lah berjalan. Luar biasa. Siap. Karirnya. Pasti banyak suka duka ya. Nanti kita akan obrolin juga ya lebih jauh tentang suka dukanya. Boleh, itu seperti apa. Kita ke tim Gagak Hitam. Ini ke ketuanya ya. Katim. Jadi di sini Abang itu lebih dikenal dengan nama Henmok. Bang Henmok. Iya. Nah, kalau boleh tahu, tadi nama lengkap udah ya di awal. Iya. Tidak apa-apa, diulang lagi nama lengkapnya siapa dan kenapa juga dipanggil Henmok ini? Apakah pengen ada sesuatu apa gitu? Boleh nggak dijelasin? Oke. Jadi gini Mbak, nama saya sebenarnya Hendri Haryono. Kelahiran Kerinci tanggal 28 November 1981. Saya jauh-jauh dari Kerinci ke Sumatera Barat ini untuk menegakkan keadilan di Sumatera Barat ini, mengupayakan supaya keadilan terwujud untuk masyarakat, para korban, untuk korban dari pelaku kejahatan. Nah, di sini saya selaku tim Katim Gagak Hitam, dulu saya sekolah di Jambi, kemudian ikut seleksi secaba di Sumatera Barat pada tahun 1999, kemudian lulus di tahun 2000 saya keluar dilantik. Saya penempatan langsung di Padang Priaman. Di Padang Priaman saya banyak memetik ilmu, baik ilmu budaya, ilmu adat istiadat, dan ilmu agama. Di sana saya mendapat ilmu kebanyakan sih di lapangan, bukan di sekolah. Di sekolah 50%, di lapangan 50% gitu. Karena di sekolah dulu cukup bandel juga lah gitu. Tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke, by the way kita ke ini lagi ya, ke Abang lagi, Bang Ardiansah. Ini kan kalau kita ngomongin soal Gagak Hitam ini Reskrim Polres Padang Pariaman namanya tim Gagak Hitam. Tim Gagak Hitam. Ini timnya seperti apa sih? Boleh cerita nggak historinya itu? Dijelaskan kenapa tim ini dibentuk, kenapa gitu, dan kapan dibentuk? Iya. Mungkin nanti berjalan waktunya aja ya, maksudnya kita saling mengisi. Karena kebetulan kita sebenarnya saya masuk ke situ, tim itu memang sudah berdiri. Jadi saya hanya tinggal memberikan sentuhan-sentuhan kecil aja. Karena tim ini memang sudah berjalan jauh dari sebelum saya masuk pun. Jadi nggak apa-apa, saya akan membantu menjelaskan juga sedikit. Jadi yang namanya Gagak Hitam ini memang filosofinya banyak. Salah satunya memang dari namanya pun Gagak Hitam.
suatu hewan atau burung yang memang memiliki kecerdasan dan kepintaran. Ya. Nah, itulah menjadi dasar dalam kita berdinas. Kita harus lebih menguasai, lebih pintar, lebih cerdas di dalam bertugas. Yang mana memang pada saat perkembangan zaman sampai saat sekarang ini, yang mana penjahat ini banyak modusnya, banyak banyak triknya. Jadi kita mau nggak mau, Mbak, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, memang gagak hitam itu adalah sebuah burung yang memang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Nah, salah satunya itu kita terapkan ke kegiatan kita di lapangan seperti membagikan sembako. Jadi hasil konten YouTube kita ini kita bagikan ke anak yatim piatu. Jadi kita bersosial edukasi dengan masyarakat juga. Kita bentuk funback sepeda, klub sepeda juga kita bentuk tim klub sepedanya. Kita bersosial melalui masyarakat yang hobi bersepeda. Betul. Kita ajak masyarakat yang bernarkoba dan yang nakal, kita ajak kegiatan-kegiatan yang positif. Untuk tim Gagak Hitam ini sangat humanis sekali, Pak. Betul. Ya. Masyarakat itu dekat sekali. Betul. Jadi patut diacungi jempol. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita bandingkan lagi nih, Bang, kalau misalnya dengan daerah-daerah lain di tempat abang-abang pernah dinas, apa yang membedakan Padang Pariaman? Tadi abang juga udah sempat jelasin. Unik ya, daerahnya itu unik, tradisinya, orangnya gimana nih, Bang? Di Padang Pariaman saya cukup lama, udah lebih dari 20 tahun di Padang Pariaman. Saya mendapat istri, keluarga juga di Padang Pariaman. Jadi di Padang Pariaman itu saya banyak memetik adat istiadat dan budaya. Saya banyak belajar di sana. Jadi seperti adat bersandi syarak bersandi kita bulah, itu tuh sangat penting. Dan kita dengan masyarakat Padang Pariaman, kita tim Gagak Hitam dengan masyarakat Padang Pariaman sangat dekat. Karena kita hadir untuk para korban dari pelaku kejahatan. Kita bukan untuk para tersangka. Kita tidak mau disuap, walaupun apapun alasannya para tersangka. Kita selalu mengutamakan korban. Ya, kita kan buka-bukaan, kita boleh masyarakat Padang Pariaman boleh tahu tentang gimana kita Gagak Hitam. Kita nggak pernah menyusahkan korban gitu. Kita selalu membantu korban. Kita hadir untuk korban dari pelaku kejahatan. Nah, mengapa kita tim Gagak Hitam ini kita ambil logo burung gagak? Burung gagak ini dari zaman dahulu kesannya seram, mistis, ya. Nah, sebenarnya burung gagak ini nih di Al-Quran udah ada. Burung yang mengajarkan manusia untuk cara memakamkan mayat manusia gitu. Di zaman Nabi udah ada. Jadi kesannya Gagak Hitam ini kok seram. Memang seram untuk padahal tidak sebenarnya. Kebalikan ya. Untuk para korban Gagak Hitam di hati. Untuk para tersangka kami harus seram. Bukan kami melakukan tindakan sesuai SOP. Kami selalu bertindak sesuai persuasif, humanis. Itu bisa kita lihat di konten YouTube kita. Jadi Gagak Hitam Polres Padang Pariaman adalah untuk masyarakat Padang Pariaman. Dan kalau ngomongin Padang Pariaman, ngomongin Indonesia, ngomongin dunia maya, ini yang luar biasanya dari tim Gagak Hitam ini punya channel YouTube yang luar biasa, subscribernya juga udah banyak ya, Bang ya. Alhamdulillah. Bisa diceritain nggak sih kenapa dibikin nih konten untuk channel YouTube Gagak Hitam ini gitu kan? Tujuannya seperti apa sih? Apa yang mau diedukasi ke masyarakat kita? Nah, awalnya kita berniat untuk membuat konten channel YouTube Gagak Hitam itu berawal dari saran dari rekan-rekan wartawan juga.
Nah, abang banyak perjalanan, tim Gagak Hitam ini banyak perjalanan dinasnya. Apa salahnya ngambil gambar untuk edukasi untuk masyarakat, agar supaya masyarakat itu tahu, nah gini polisi bekerja. Nah ini contohnya polisi harus bekerja. Nah jadi kita nih tujuan kita membentuk YouTube itu adalah untuk edukasi untuk masyarakat, untuk menekan angka kejahatan. Satu, kemudian agar masyarakat itu tahu, perbuatan ini salah, melanggar hukum. Edukasi kita untuk menjelaskan ke masyarakat agar masyarakat itu yang belum mengerti, yang belum paham masalah hukum mengetahui. Kadang ada masyarakat yang mau lapor tapi takut gitu ya. Takut. Jadi ngelihat ini jadi terinspirasi, gitu ya Bang ya. Perbuatannya. Jadi itu sebenarnya intinya kita bukan kita mendirikan YouTube ini untuk menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti rakyat, bukan, untuk memberitahukan edukasi, untuk memberitahukan ke masyarakat tentang ini seperti cabul, ini salah. Kadang-kadang masyarakat belum tahu, suka sama suka kok. Ini sementara anak di bawah umur. Iya, betul. Nah, masih ada hak orang tua yang hak asuh orang tua. Nah, kadang-kadang itulah kita harus menyampaikan kepada masyarakat di channel YouTube kita. Kita selalu di channel YouTube itu selalu kita sampaikan ke masyarakat. Kita edukasikan masyarakat tentang pasal undang-undang yang dilanggar, bahwasan ini salah, ancaman hukumannya gini. Jadi masyarakat paham, tidak mengulangi perbuatannya lagi gitu. Sepertilah singkatnya. Tujuannya sangat baik sekali untuk mengedukasi masyarakat agar lebih sadar hukum. Sadar hukum, gitu. Betul ya. Oke Bang, kalau ngomongin tadi soal ada kasus gitu ya, ada dari sekian banyak kasus nih di tim Gagak Hitam, kita pengen dengar cerita suka dan dukanya seperti apa nih Bang? Pengen denger yang banyak lucu. Kalau kita udah pasti kalau tim Gagak Hitam ini kerjanya juga 24 jam ya, luar biasa ya. Terus pasti ketemu sesuatu yang baru, sesuatu yang unik, sesuatu ini gimana nih Bang? Bisa di-sharing nggak ke kita nih? Kita perjalanan dinas tim Gagak Hitam kebanyakan keluar kota karena kita masyarakat Padang Priaman. Mayoritas mungkin bisa dibilang 40% atau 30% itu perantau. Jadi rata-rata kalau masyarakat Padang Priaman yang melakukan kejahatan pasti pelariannya ke rantau, misalnya ke Riau, Jakarta. Jauh-jauh ya Bang ya? Kita udah sampai ke Aceh juga. Batam, Jakarta. Kita ke Jakarta paling sering. Jakarta, Riau, Jakarta. Ya? Iya. Wah, luar biasa. Ada juga yang nggak dapatnya. Kalau nggak dapat kita loyo. Dalam perjalanan dinas itu kita selalu suka duka sama tim. Kita selalu menjaga kekompakan. Nah, di Gagak Hitam itu burung berkelompok gitu. Mereka solidaritasnya tinggi, kekompakannya tinggi. Gagak Hitam. Nah, di sana kita ambil filosofinya, kita harus kompak. Kita harus saling menjaga di lapangan. Boleh cerita satu kasus saja yang unik? Kasus yang unik sepertinya. Apa ada yang ngumpet di kandang kambing? Oh iya, yang misalnya kayak gitu. Yang ada yang kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Melakukan perlawanan terhadap kita itu di Painan itu. Di Painan ya, kemudian tersangka melarikan diri. Kita tembak, rupanya kena bokongnya. Mau ketawa gimana gitu ya? Itu ada juga itu. Udah dioperasi, ketemu pelurunya, rupanya di sini juga. Nah, di situ kita selalu utamakan, setiap penangkapan kita utamakan persuasif, humanis. Kita selalu dialog sama keluarganya, menyampaikan kepada keluarganya tentang apa permasalahan yang dilakukan oleh anaknya atau pihak keluarganya. Yang bersangkutan selalu kita sampaikan biar keluarga itu jelas, biar paham. Bukan kita langsung dobrak aja, enggak. Kita selalu assalamualaikum. Namanya kita berbudaya di Minangkabau. Bagaimana kita hidup di Minangkabau? Kita nggak bisa kita dobrak ini gua. Kita budaya kita nggak seperti itu di Minangkabau. Tetap mengikuti rule-nya gitu. Iya, kita harus mengikuti alur daerah. Ya, kadang-kadang kita ada kelompok-kelompok perampok dari luar ini sering pernah juga kita kontak. Sindikat curi mobil ya. Banyak. Jadi dengan hadirnya tim Gagak Hitam ini di tengah-tengah masyarakat Padang Pariaman udah ngerasa safe
bagaimana nih perasaan masyarakat gitu? Apa-apa mungkin ngadunya ke Gagak Hitam. Iya, gimana nih? betul. Ingatnya Gagak Hitam. Iya, Kalau betul, ada apa-apa betul. misalnya saya kemalingan nih, Iya. udah nomor Gagak Hitam itu. Iya, kejadian di Bukit Tinggi Gagak Hitam, kejadian di Padang Gagak Hitam Kalau juga udah di tag. terkenal banget ya. Gitu. Jadi sebenarnya iya. Luar biasa keberhasilannya dari situ ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kita kan tujuan kita, niat kita berdirinya Gagak Hitam ini adalah memberikan rasa nyaman, keadilan, kenyamanan dan ketertiban untuk masyarakat. Oke, Bang Ardiansa, kalau kita ngomongin Gagak Hitam ini lagi nih, bagaimana sih cara untuk menjaga keutuhan tim? Karena kan tiap tim itu punya personalnya beda-beda Beda, gitu. betul, ya. Caranya biar kompak, biar solid seperti sekarang ini. Iya, sebenarnya kalau masalah itu memang harus ada yang memberikan aspirasi, yang pastinya harus ada dukungan sih, Mbak. Yang pertama itu dukungan dari pimpinan, seperti Bapak Kapolres kita, terus saya selaku Kasat, yang paling penting adalah dukungan dari pihak keluarga. Oke. Karena kita pun mati-matian pun bekerja, kalau tidak ada dukungan dari keluarga, itu nonsen gitu, nggak ada artinya. Jadi memang itulah tadi, kita kembalikan lagi ke filosofi, yang mana memang filosofi yang namanya burung gagak itu memang ya selain di satu sisi memang terlihat oleh orang memang burungnya memang ganas, terkesan serang, tetapi di balik itu ada nilai yang lembut mungkin boleh dikatakan, dalam artian itu diimplementasikan ke lapangan, bahwasanya kita di sela-sela kita kesibukan, mereka pun mempunyai kehidupan tersendiri gitu. Dalam artian ya keharmonisan keluarga tetap terjaga, namun untuk di lapangan pun kita menjaga juga keharmonisan kita, dalam artian kita selalu sharing, kita sering mengadakan kumpul, kita sering mengadakan saling bertukar pikiran di dalam bekerja. Karena memang seperti Mbak bilang tadi, bahwasanya satu orang pikirannya beda, memang beda. Nah, disitulah memang kita harus bisa mengemas semua itu menjadi satu tujuan, satu visi dan misi, agar memang tercapai daripada tujuan mencari keadilan daripada korban itu sendiri. Oke, by the way, kalau ngomongin soal keluarga nih, Bapak Wedi pengen tanya nih. Jadi kan tugasnya di bagian kriminal nih ya. Apa nggak pernah khawatir sama keluarga di rumah nanti gimana gitu? Gimana cara meyakinkan perasaan biar aman gitu keluarga di rumah, gimana nih, Bapak? Abang-abang. Abang-abang. Yang jelas keluarga tahu. Yang jelas keluarga kita kasih pemahaman tentang inilah pekerjaan kita. Sebelum istri kita menikahi kita halal berdua. Istri udah tahu, udah tahu bahwasan suami ini polisi gitu. Nah, kita selalu di tim, kita selalu kita berdiskusi di tim kita selalu berdiskusi, kita selalu membakar semangat tim untuk bekerja keras dengan namanya di lapangan kan ada kerawanan, ada rasa takut yang sangat melebihi. Kita psikis masing-masing berbeda. Kadang-kadang ini teman lagi mental lagi down, kita harus dobrak ini orang, kita harus melakukan prinsip saya sendiri ya, saya selalu memberitahu setiap anggota saya bahwasan pekerjaan kita ini benar. Mati kita syahid. Nah, itu karena kita menegakkan keadilan, menegakkan yang benar. Nah, jadi nggak ada kekhawatiran. Kita sampaikan sama keluarga udah paham, keluarga kita udah paham. Saya di Buser dari tahun 2005, Mbak. 2005. Ya, lumayan, hampir 16 tahun. Di Padang juga ya, itu, Bang? Di Pariaman. Di Pariaman juga, sama ya. Jadi udah kalau keluh kesah diceritain nggak putus di sini, nyampe di Pariaman nggak habis-habis gitu. Udah 16 tahun. Nah, jadi banyak senang keluh kesahnya udah lengkap lah sama saya. Oke, luar biasa ya. Dan kalau kita ngomongin lagi nih, kita balik lagi ke YouTube ya, konten YouTube ya. Kalau konten YouTube nanti ujung-ujungnya jadi artis gitu ya. Aduh, ya.
Belum siap ya, jadi artis belum siap. Mana ya Bang ya? Iya. Gimana nih perasaannya jadi public figure ya? Sekarang kemana-mana mungkin minta foto. Saya dulu deh Mbak yang komen. Boleh, Saya dulu ya, jadi gini ceritanya nih. Jadi jangankan saya gitu loh, orang tua saya aja fans aja sama dia nih. Jadi memang saya kan kebetulan sebelum di Padang Pariaman itu kan saya di Pariaman Kota. Jadi kita saingan terus nih, nangkap, ungkap. Jadi ketika itu, saya pun berpikir keren juga nih, Gagak Hitam kan. Dengan saya waktu dulu kan di Pariaman belum sempat membuat tim. Tahu-taunya saya ke situ kan gitu Mbak. Waduh, saya bilangin kan, jadi sesuatu yang memang luar biasa sih Mbak. Kiprahnya pun di lapangan memang memang akun YouTube ini memang mempunyai banyak fungsi, tergantung orang yang menggunakannya. Sangat berpengaruh. Jadi tergantung bagi orang yang mengelola kontennya nih, bermuatannya untuk apa sih gitu loh. Nah, kalau dari kita sendiri yang saya lihat dari rekan-rekan yang tim Gagak Hitam ini memang konten ini bertujuan seperti yang Kanit sampaikan tadi, Bang Imok tadi sampaikan, bahwasannya memang konten ini bertujuan bukan hanya untuk salah satunya ini adalah kegiatan kepolisian yang dilaksanakan loh. Jadi kita pun eranya sekarang sudah era digital. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka ya kinerja kita, hasil kerja kita ya harus kita follow up gitu loh. Harus kita tunjukkan, bukan artian untuk kita menyombongkan, bukan kita artian mau bangga-banggaan, tidak. Cuman setidaknya ini loh hasil kerja kita. Terus juga memang harus kita viralkan karena apa? Takutnya terjadi kepada orang lain. Nah, kalau misalkan sudah dipelajari modusnya seperti ini, minimal masyarakat tahu. Apalagi yang kemarin tuh yang lagi viral, masalah travel, terus masalah cabul. Nah, itu ada salah satu kita tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Seperti itu. Kalau abang gimana? Sama. Jadi susahnya saya sekarang melakukan penyelidikan. Baru turun mobil, orang udah tahu, udah kabur. Tapi gitu ya. Jadi banyak cara kita untuk. Tapi jadi beban nggak Bang? Gimana ya? Jadi beban. Kalau dibilang jadi beban, enggak juga. Enggak ya. Justru senang ya. Kalau dibilang senang, enggak juga. Mas melakukan penangkapan orang susah. Karena orang banyak kenal. Banyak orang kenal ya. Ya. Dan apa sih namanya? Tentunya ini memberikan arti banyak sekali bagi masyarakat Padang Pariaman, khususnya untuk kehadiran tim Gagak Hitam. Kita juga ingin mengetahui apa arti kehadiran Gagak Hitam sendiri bagi Polres Padang Pariaman nih. Silakan Bang. Silakan. Yuk. Sok. Gimana lah? Silakan. Memang kalau arti kehadiran memang ya di situ memang sudah ada Polres, sudah ada Polsek. Namun dengan adanya Gagak Hitam ini memang banyak harapan yang kita harus laksanakan. Karena apa? Gagak Hitam ini memang mempunyai tanggung jawab dan juga mempunyai komitmen yang mana memang Polres Padang Pariaman ikonnya adalah sekarang Gagak Hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kemana-mana pun di Padang pun dia, walaupun dia warga sini, istilahnya warga Padang Pariaman, di Padang pun dia kalau ada apa-apa tetap nelponnya, kalau nggak ke Kanit misalkan, ke Imop ataupun yang lain, hilang handphone, hilang apa, pasti nelpon kita. Artinya apa? Memang sekarang sudah gitu ya? Iya gitu loh Pak. Jadi itu terasa mengalir saja kepada masyarakat karena memang kehadiran mereka ini sangat dibutuhkan gitu loh, dan memang sangat diharapkan kehadiran di tengah-tengah masyarakat. Dan kami pun dan kelompok kami pun Gagak Hitam ini, tim kami ini memang diciptakan memang untuk hadir di tengah masyarakat dan bukan menjadi sesuatu yang ditakuti. Ini loh, karena mindset sekarang sudah beda. Karena kalau dulu mungkin takut dengan polisi, sekarang tidak. Polisi mau lapor aja takut gitu. Betul, sekarang polisi kan sudah lebih humanis. Jadi jangan masyarakat bermindset ataupun berpikiran bahwasanya polisi itu galak, polisi ini sadis gitu. Itu yang mau kita mau kita rubah mindset seperti itu untuk kedepannya. Jadi sekarang malah banyak masyarakat itu yang langsung ke rumah saya, Pak.
untuk Langsung? Diskusi tentang permasalahan ada rumah tangga, masalah terjadi. Jadi waktunya 24 jam dong Bang? Insya Allah kita siap. Insya Allah Untuk siap, melayani luar biasa. Kita juga pengen dikasih tipsnya langsung dari Gagak Hitam untuk biar kita terhindar dari yang namanya kejahatan atau kriminalitas. langsung ke timnya lah. Gimana? Perlu saya? Iyalah harus. Ya, Timnya. iyalah kita tim Gagak Hitam Polres Padang Priaman, Satreskrim Polres Padang Priaman selalu mengimbaukan kepada masyarakat untuk hati-hati dan waspadalah. Waspada karena kejahatan itu ada di mana-mana. Selagi dunia ini berkembang dan terkembang, kejahatan itu ada. Nah, di sini makanya kita bikin YouTube untuk edukasi untuk masyarakat melihat. Jangan sampai keluarga kita, sanak pemilih kita masuk ke channel YouTube Gagak Hitam. Kalau udah masuk ke channel YouTube Gagak Hitam berarti ini udah setidak-tidaknya sudah tersangka. Nah, jadi itulah. Mungkin harus lebih berhati-hati ya. Jadi apa namanya sekarang era sudah berkembang, kejahatan itu modusnya semakin banyak. Masyarakat umumnya, khususnya atau pada umumnya masyarakat Sumber itu harus lebih berhati-hati. Kejahatan itu bisa berupa sekarang orang saja duduk di rumah bisa melakukan kejahatan dengan melakukan IT dengan menipu dengan segala macam. Karena kebanyakan perkara seperti itu yang kita tangani menipu dengan media sosial atau apa. Jadi lebihlah apa ya namanya berdewasa. Yang pertama menggunakan medsos, lebihlah berhati-hati. Jangan salah menggunakan karena ada juga sudah ada aturan undang-undang yang mengatur masalah media atau undang-undang ITE. Jadi itu harus cerdaslah menggunakan media sosial itu dan juga berhati-hati karena situasi sekarang kita sama-sama tahu sedang pandemi COVID, kebutuhan memang tidak bisa dipungkiri. Jadi ekonomi pun sedang kurang stabil. Jadi ya intinya sekarang orang serba susah kehidupan, jadi harus lebih berhati-hati apapun cara orang harus bisa mencukupi kehidupannya. Bahkan untuk melakukan kejahatan pun dia harus yang namanya katanya kalau masalah urusan perut ya apapun dilakukan seperti itu. Harus lebih berhati-hati lah intinya. Yang jelas jadilah diri sendiri. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Nah, itu tip untuk menghindari kejahatan. Untuk menghindari. Waspada terus. Waspadalah. Waspada. Iya. Dan kalau ada apa-apa jangan takut untuk melapor ya Pak? Oh enggak apa-apa kita terima. Jangan takut. Oke. Dan kalau misalnya nih jika nanti Gagak Hitam ini pergi dari Pariaman gitu ya istilahnya. Gimana nasibnya? Enggak, sebelum Gagak Hitam ini gimana dong nanti yang jelas gitu, Bang? Tidak ada Gagak Hitam. Tugas pokok polisi ya begini juga. Tetap ya. Iya, tetap. Jadi ini tim kita bentuk ya memang agar masyarakat itu tahu nih tim Gagak Hitam. Dulu kan Satreskrim, memang kita ini bagian di Satreskrim, kita ini opsional, bagian operasional untuk di lapangan aja. Kita beroperasi di lapangan, ya melakukan penyelidikan, penangkapan itu khususnya kita tim Gagak Hitam. Kita selalu menyambang ke rumah korban, menanyakan terhadap korban apa keluh kesahnya, apa yang terjadi. Jadi kita tahu gimana isi hati dari korban itu kita tahu. Baik. Nah, apalagi korban sekarang mau bulan Ramadan lah, rawan pencurian ternak. Nah, kita alhamdulillah kalau untuk pelaku pencurian ternak kita sudah banyak ungkap dan alhamdulillah masyarakat sudah bisa memelihara ternak dengan aman sekarang. Ya, kita keamanan masyarakat itu yang utama bagi kita. Yang utama ya Bang. Ya? Oke, kita balik lagi ke konten YouTube nih. Tadi katanya hasil dari konten YouTube ini untuk kegiatan aksi amal ya? Iya, betul. Cerita dulu Bang, gimana nih? Jadi kita ada sebagian dari hasil konten YouTube kita bagikan ke panti asuhan. Dan rencana udah persiapan lagi Mbak. Ini buat mau puasa nih, puasa besok rencana. Sudah prepare ya? Dari sekarang udah dibagi sembako.
Jadi sebagiannya untuk pendidikan citra, nggak ada yang pribadi untuk selalu melakukan kebaikan, menebar kebaikan, menularkan kebaikan gitu ya Bang ya. Semoga ya tugas yang telah kita emban selama ini jadi amal kebaikan untuk kita. Oke. Nggak terasa nih sudah di akhir. Pengennya banyak yang ditanya gitu ya. Ini apa sih namanya, luar biasa tim Gagak Hitam ini. Banyak pelajaran yang kita dapat, banyak sesuatu yang kita dapat positifnya ya. Semua dilakukan atas dasar hati yang baik untuk kebaikan bersama gitu ya Bang ya. Oke, mungkin harapannya ke depan untuk tim Gagak Hitam ini seperti apa nih Bang? Kalau saya harapannya yang pastinya kedepannya lebih baik lagi, dan juga mungkin ada dukungan yang bersifat khusus terhadap tim opsional kami untuk kedepannya, baik itu secara support ataupun yang bersifat dukungan secara moral ataupun material, karena kita sangat membutuhkan itu semua Mbak, karena dukungan itu sangat penting, dan juga apabila yang namanya kita sudah didukung, insya Allah tim ini akan selalu terjaga, akan selalu jalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Itu saja. Harapan saya seperti itu, karena saya pun selaku Kasar Reskrim besar harapannya ke depan tim ini memang menjadi tim yang menjadi panutan khususnya di Polda Sumbar, di Padang khususnya, karena memang kita lihat sendiri di Lampung ada namanya apa, tim apa, di Jambi gimana. Nah, inilah menjadi suatu kebanggaan, ikon, walaupun ini memang dari Polres Padang Pariaman, namun ini hendaknya menjadi ikon dari Polda Sumbar. Salah satu Polres yang memiliki tim yang berinisial Gagak Hitam ini menjadi tim panutan bagi masyarakat atau ikon khusus Sumbar. Itu harapan saya ke depannya, yang mana memang tim ini memang sesuai dengan pekerjaannya gitu, sesuai dengan hasilnya, ungkapannya, pekerjaannya di lapangan seperti apa, kiprahnya di lapangan, itu saja. Bekerja untuk ibadah. Bekerja untuk ibadah. Jadi kita menghilangkan mengapa kita bikin slogan Fight Crime to Worship, bekerja untuk beribadah. Karena kita nggak pernah menerima imbalan terhadap untuk mengejar tersangka. Kadang-kadang kan ada dulu kan hilang ayam yang hilang, yang habis kambing. Kan itu sekarang itu zaman dulu ya. Jadi kita kan di channel ya. Masyarakat Padang Pariaman bisa melihat, bisa mendengar. Silahkan komentar di channel Padang kita. Kalau ada. Jangan lupa juga untuk like and subscribe. Padang kita. Lupa. Like, comment, and subscribe. Yang jelas Gagak Hitam, Polres Padang Pariaman untuk korban dari para pelaku kejahatan. Oke. Untuk Abang mungkin nggak rindu pakai seragam lagi Bang? Jarang. Pertanyaannya. Paling saya tuh kalau naik pangkat, paling pas naik pangkat aja sama upacara baru saya naik pakai baju dinas. Kalau mereka nggak pernah. Kecuali kenaikan pangkat kemarin mereka Pak. Ada kenaikan pangkat baru pakai baju dinas. Selebihnya udah lama nggak naik pangkat, ini rambutnya udah panjang. Udah berapa tahun panjang itu tuh Pak? Ya. Kalau nggak dipotong-potong tuh udah sebau. Ya kadang-kadang anak sendiri pun tanya, "Papa ini apa sih? Rambutnya panjang." Kita bisa ngasih pemahaman. Apa preman? Papa harus mencari harus menyesuaikan dengan preman. Karena yang Papa cari bukannya orang benar, orang yang nggak benar semua. Orang benar semua. Oke, luar biasa sekali obrolan pada kesempatan kali ini. Luar biasa. Ini perdana juga nih. Perdana kita ini. Makasih banyak sudah difasilitasi loh. Iya, sama-sama tim Gagak Hitam, abang-abang. Kayaknya ini wacana untuk kita juga nih Mbak. Saya beli kamera juga kayaknya nih. Saya buat live juga nih kayaknya. Perlu ya. Nanti barang kita undang. Terima kasih Bang. Oke, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa channel YouTube Padang kita. Silakan abang-abang. Harapan kita ke channel YouTube Padang kita, dukunglah kita tim Gagak Hitam, dan beri support, doa, dan ya saling membantulah gitu. Gimana Pak? Kalau dari waktu gimana? Ya, dengan adanya channel ini atau diwadahi seperti ini, fasilitas seperti ini, harapan kita ya memang kita harus saling mendukung. Yang pertama memang kita
kita sangat membutuhkan yang namanya informasi. Ya. Dan ini adalah salah satu wadah untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat, karena mungkin tidak hanya channel kita saja Gagak Hitam, namun ini adalah upaya atau cara membantu kita untuk menyebarkan informasi. Salah satu dengan mungkin dengan ini perdana dengan channelnya YouTube-nya Padang Kita. Jadi saya meminta bantu yang apabila nanti misalkan ada berita-berita yang memang butuh harus diviralkan, minimal kita saling sharing, saling meng-share semua apapun itu jenis kejahatan baik yang sudah tertangkap ataupun masih belum tertangkap atau terungkap, tujuannya agar masyarakat khususnya Padang Pariaman dan pada umumnya Sumbar, Sumatera Barat agar lebih berhati-hati dan mewaspadai tentang kejahatan itu sendiri. Oke. Mungkin itu saja, Mbak. Itu saja. Ya. Terima kasih Bang Ardiansah. Ya, sama-sama. Bang Imop juga tetap setia sama Gagak Hitam dan harus tetap berikan yang terbaik ya. Do the best for us. Amin. Dan pemirsa channel YouTube Padang Kita, selain memiliki tugas memberantas kejahatan, tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman juga memberikan edukasi terhadap semua kalangan masyarakat Padang Pariaman, baik itu dari sisi Kamtibmas, bermasyarakat di lingkungan tempat tinggal, beragama serta beradat istiadat, dan juga memberikan himbauan-himbauan serta tips-tips tadi ya, agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan kriminal. Tetap waspada dimanapun kapanpun Anda berada, dan jangan lupa di like and subscribe channel Gagak Padang Hitam. Kita. Padang Kita juga. Gagak Hitam juga. Gagak Hitam juga. Sekali lagi terima kasih, tetap bersama channel YouTube Padang Kita ya Bang ya. Yang pasti kita pamit dulu, banyak maaf pemirsa channel YouTube Padang Kita. Saya Widya mohon pamit, juga abang-abang kita di sini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.